Setelah itu berkembang lagi, kita berproses. Organisasi itu berproses berbarengan dengan kita berproses ternyata. Berproses, saya masuk lagi ke level kabupaten, organisasi itu pun naik level ke tingkat kabupaten. Saya naik juga ke level provinsi, organisasi itu pun naik ke level provinsi. Alhamdulillah, sekarang organisasi itu merupakan salah satu organisasi kepemudaan OKP tingkat Jawa Barat yang sudah punya hak suara. Dan Kang Septian juga lebih apa? Kang Roni apa? Artinya itu prosesnya dari nol, dari desa. Ternyata sekian tahun walaupun berubah, sekarang menjadi forum Saudara Pemuda Pajajaran karena sudah level tingkat provinsi. Itu berproses dari level tingkat desa. Dan hari ini sudah berproses tingkat provinsi. Dan kita insya Allah lagi berproses juga masuk ke level tingkat nasional. Betul, sampai hari ini saya ketua umumnya. Jadi itu berprosesnya dari nol, ya, dari kegiatan-kegiatan kecil. Dan hari ini sudah menjadi organisasi kepemudaan tingkat Jawa Barat, sama dengan kayak AMS dan lain-lain kan punya hak suara di KNPI. Seperti itu. Jadi kita jangan wah tadi anggap nih kok boleh. Ya kita bikin kegiatan aja, kita tunjukkan. Karena kalau saya mau menggambarkan gini, analogi kan gini. Adik seneng burung nggak? Seneng burung? Tidak kan? Nah, ibarat kayak tukang burung. Ketika ada dikasih burung sama tukang burung, kangen naon sih burung ini kan gitu. Hah? Sudah begitu. Terus tukang burung itu suruh jual atau kasih ke orang yang suka burung di kampung. Masih langsung apa? Oh ini burung ini, oke saya belilah 200.000. Ternyata mahal juga kan? Nah ceritanya balik lagi sama tukang burung. Terus ada ceritain lagi sama tukang burung bahwa ini mau ada yang beli 200.000. Sama tukang burung ini, dek coba jual burung sama yang jual pedagang burung yang ada di Jakarta, kan? Anggap ke jauh. Ternyata yang mau beli itu harganya 3 juta. Pasti kan heran juga kan? Kok bisa? Lebih mahal. Pas balik ceritakan lagi. Pak, burung ini ternyata ditawar 3 juta. Kenapa ya beda ini 200.000 3 juta? Nah, berarti apa kesimpulannya? Bisa disimpulkan nggak? Kualitas kita ditentukan oleh lingkungan kita. Jadi, yang menilai kita tidak punya kemampuan adalah lingkungan kita yang tidak paham dengan kapasitas kita. Kita dihargai karena lingkungan kita pas di situ, kan gitu. Saya di level KNPI, di level pemuda komite nasional, saya maaf nih, tanda petik saya tokoh pemuda tingkat nasional. Tapi di kampung saya, jangan kegiatan di kampung saya nggak diundang, kan bingung. Ini tanya Kang Roni. Ceritanya ada pemilihan ketua Karang Taruna di kampung saya di RW 3 di Cininggo. Saya nggak dikasih tahu sama Kang Roni yang orang jauh diundang jadi pemimpin. Padahal saya ini kalau Karang Taruna, saya ini wakil pengurus Karang Taruna Jawa Barat sama dengan levelnya di Jawa Barat kok gitu. Karang Taruna. Kita bukan bicara KNPI. Di tingkat kampung saja saya nggak dianggap. Karena apa? Itu tadi. Kita di Jawa Barat kita dihukum dihargain orang, ternyata di sini kita dianggap apa-apa. Artinya kualitas kita ditentukan oleh lingkungan kita. Jadi kalau kita nggak dianggap ya nggak apa-apa, makanya nggak hafal aja gitu. Saya di Cininggo ya anggapannya saya hanya seorang guru saja karena saya dulu nggak pernah jadi kepala sekolah kan, kepala sekolah SMK Bina Masyarakat, saya pernah jadi wakil kepala sekolah, pernah jadi dosen kan gitu. Anggapannya ya hanya guru aja saya. Padahal saya ini aktivis gitu, yang memang berorganisasi di Karang Taruna, di KNPI dan lain-lain. Tapi kan ternyata ketika naik level yang lebih tinggi, ternyata kita dihargai. Nah itu ada juga seperti itu. Ketika kita mau berproses tidak dihargai, sebenarnya mereka tidak tahu kita. Itu aja. Jadi biar kita optimis gitu. Mereka tidak tahu kita kalau nggak menilai kan gitu. Seperti gini, forum OSIS kan? Saya dulu yang inisiasi forum OSIS Jawa Barat untuk tahun 2013. 2013 saya dengan Kang Husni Farhani Mubarok dengan Kang Iwan itu mengumpulkan pelajar OSIS di Bandung, kota Bandung dulu itu awalnya 2013. Ya fokus kota Bandung dulu awalnya 2013. Tapi untuk Jawa Barat dulu levelnya. Beberapa OSIS SMA dikumpulkan di gedung KNPI di Soekarno Hatta. Nah, di gedung KNPI itu dikumpulkan, didirikanlah yang namanya rencana kerja menginisiasi forum OSIS Jawa Barat, sudah Jawa Barat. Karena itu salah satunya rencananya dulu kita mau untuk kepentingan politik ada. Karena waktu itu Kang Husni mau mencalonkan DPD RI, wilayahnya kan Jawa Barat gitu.
Jadi kita promosi Jawa Barat coba kita inisiasi. Coba deh ada RT-nya lihat 2013 promosi Jawa Barat. Lalu di breakdown menjadi forum OSIS Bandung Barat kan kabupaten dan lain-lain. Sampai mungkin ke Cipude. Katanya artinya itu dari awal beberapa organisasi kita ikut menginisiasi. Tapi orang lain tahu nggak? Enggak. Tetapi ya ada beberapa yang kita kegiatan ya kita tunjukkan saja. Yang penting ketika hasil ini kita pernah ikut berproses di sana, kan gitu. Saya tanggung Kang Roni menjadi sekretaris KNPI Kabupaten Bandung Barat tuh nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang nyangka kan? Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Saya bangga, beliau jadi bangga juga. Karena apa? Ya minimal saya sesama orang Cipunde kan gitu. Karena saya apa orang Cipunde? Nah kan gitu. Beliau dihargai oleh saya karena saya sama-sama orang Cipunde. Terus dia ternyata punya kapasitas dan saya juga mendukung beliau. Nah itu. Tapi kalau untuk apa mah? Nah Kang Roni bisa jadi sekretaris KNP Kabupaten hebat kan bukan duit sabarha. Itu ada yang sampai bilang gitu. Karena mereka tidak paham kan gitu. Ya, itu. Jadi kalau kita tidak dihargai, jangan sedih. Sebenarnya mereka tidak paham siapa kita, tidak paham kapabilitas kita, kualitas kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Khalid yang sudah menjawabnya. Mungkin mengenai tadi pertanyaan bagaimana kita tidak dihargai di lingkungan kita. Tadi intinya bahwasanya dia tidak tahu siapa kita. Jadi kualitas kita ditentukan oleh lingkungan kita. Itu yang menjadi kesimpulannya. Ada tanggapan mungkin dari Julpa? Sudah? Oke. Terima kasih Julpa. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Oke, dari Kang Hilman yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Hilman Setiawan, saya salah satu pengurus forum mengaji juga dan salah satu mahasiswa dari Cipunde. Ini saya mah ngobrol aja ya, kan gimana sih caranya, gimana sih supaya mahasiswa-mahasiswa Cipunde ini bisa mengabdi kepada masyarakat Cipunde. Karena yang saya tahu dan yang saya rasakan sendiri, kita sebenarnya di kampus itu sama-sama mempunyai nama, sama-sama mempunyai kepengurusan. Tetapi kenapa ketika kita pulang ke masyarakat, ke kampung kita sendiri, nah gitu, apa sih caranya, gimana caranya supaya kita bisa mengabdi kepada, ya mengaplikasikannya di masyarakat di kampung sendiri gitu, dan bagaimana cara menggerakkannya dan apa saja yang harus dilakukannya. Cukup segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kang Hilman, luar biasa sekali ya, betul itu menjadi pertanyaan yang di narasi di awal saya mungkin ya. Bahwasanya ya kita di kota mah sebagai ya lagi. Iya ya Kang Hilman ya. Sebagai pasca UI sahabat. Oh iya sama. Gitu. Ya berarti mungkin yang menjadi pertanyaannya bagaimana kita bisa ketika di kota ataupun di Bandung dan di kampusnya masing-masing kita sebagai, tapi pas pulang kita bukan siapa-siapa. Nah, bagaimana caranya mungkin menumbuhkan tadi kebermanfaatan mungkin gitu kan yang menjadi pertanyaan. Silakan. Saya ingin menjawabnya dengan sebuah kata dari Karl Marx. Karl Marx itu mengatakan bahwa mahasiswa adalah kaum elit. Ya. Nah, pola pikir kaum elit itu menjadi mindset kita sebagai mahasiswa itu rata-rata. Ya. Jadi ketika kita balik ke lembur terlalu jadi elitis kan, asam gaul kan gitu. Itu kelemahan kita, mindset. Walaupun sebenarnya perguruan tinggi dengan tridharmanya nggak seperti itu. Makanya ada konsep KKN dan lain-lain kan. Nah, selagi mahasiswa yang perlu ditumbuhkan itu kenapa saya senang aktivis. Aktivis itu tidak kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu apa? Kuliah pulang itu mahasiswa kupu-kupu. Kalau siswa sapu-sapu, sekolah pulang gitu kan. Artinya dia hanya di sekolah pulang ke rumah tidur kan gitu kan belajar. Nah biasanya maaf bukan saya tidak meremehkan yang lain. Biasanya yang tidak bisa berperan aktif itu mahasiswa kupu-kupu. Jadi kuliah, pulang, dia tidak beraktif, dia tidak berinteraksi secara sosial. Kan gitu.
Nah, ketika dia tidak berinteraksi secara sosial, ya dia berpikir bahwa kuliahnya itu, pendidikannya itu hanya untuk dia sendiri, kan gitu. Makanya kebanyakan maaf nih, kayak yang kuliah-kuliah di perguruan tinggi favorit di Indonesia, anggap ITB lah saya bilang. Anak ITB kapan pernah muncul sebagai leader di dalam dunia pergerakan? Nggak ada yang muncul kecuali zaman dulu, zaman Harimani Siregar ya. Setelah itu di sini nggak ada. Artinya apa? Dia terlalu berpikir teknokrat, ya. Makanya maaf, aktivis Bandung nih, Bandung yang kedengar, kebetulan saya di Jakarta dulu kan, yang kedengar yang sering demo, kalau nggak UIN, ada anak Unpas juga biasanya, kalau nggak Unpas Unisba biasanya kan, itu paling UPI mungkin karena calon guru lah, nggak begitu ini kan gitu, gitu kan. Nah itu yang sering terdengar ya. Unpad aja tidak benar malah, ya itu. Jadi mereka sensitivitas terhadap masalah sosialnya agak rendah gitu. Ya, karena itu latar belakang. Makanya saya senang ketika mahasiswa menjadi aktivis, karena dia membangun jiwa sosialnya. Nah, ketika membangun jiwa sosialnya, ketika dia pulang ke kampung, apa sih yang akan bisa saya lakukan? Kita akan menyesuaikan diri, gitu. Ya contoh sederhana gini, saya tadi mencontohkan, saya ini mahasiswa ilmu politik, jurusan saya ilmu politik kuliah. Tapi kenapa saya membangun sekolah? Karena waktu itu saya pas pulang kampung, apa sih yang saya bisa lakukan, kan gitu, kan gitu. Ya dengan cara-cara diskusi-diskusi kecil. Nah walaupun waktu itu memang agak cenderung elitis, ya. Tapi ketika dengan diskusi-diskusi ya bagaimana kita suatu saat kita bikin sekolah, bikin apa kan gitu. Nah terus itu berproses. Nah walaupun kemampuan saya nggak ada dalam dunia pendidikan, tapi kita bisa menggandeng orang lain. Seperti ini mencontohkan saja. Nah kalau teman-teman biasanya di sini tadi menjadi entrepreneur, ini sudah entrepreneur, ini punya wirausaha. Dengan seperti ini, cara seperti ini, itu sebenarnya sudah menumbuhkan jiwa sosial. Artinya menggerakkan teman-teman yang lain untuk bagaimana menjadi wirausaha muda lah ya. Mahasiswa menjadi wirausaha. Saya pikir teman saya ini sudah bagus, sudah memainkan para saya. Karena salah satu permasalahan pemuda itu selain pendidikan, yang kedua adalah kesejahteraan, lapangan kerja, ya gitu. Tadi dibilang bahwa setelah sekolah teknologi itu kerja di nganggur kan, kalau enggak kan gitu. Nah ini salah satu teman yang entrepreneur itu menyiapkan lapangan pekerjaan. Artinya dengan ini kan ada yang bisa bekerja, terus yang lain apalagi bisa berkolaborasi dengan yang lain. Contoh atau bikin tadi makanan kan pasti ada bahan bakunya dari yang lain. Itu kan artinya sudah menggerakkan ekonomi masyarakat. Secara sosial sudah menumbuhkan energi kepada generasi muda yang lain. Bahwa kita bisa, walaupun kita mahasiswa daerah lah di lembur masih bisa usahakan gitu. Rata-rata maaf nih, kita mahasiswa pas pulang ke kampung hanya rada elit gitu, disuruh dagang kecil-kecilan juga malu kan. Nah tapi ini teman-teman ini sudah menunjukkan bahwa saya bisa berwirausaha. Itu sudah salah satu contoh yang sangat bagus saya bilang. Itu saja, mungkin tambahannya nanti di Kang Roni. Ya, terima kasih untuk Kang Hilman ya. Kang Hilman tidak usah merasa bersedih, dan Kang Jaya juga. Perasaan dan kenyataan yang saudaraku alami itu persis pernah kita alami ya. Jadi di kota mah kan eksis, gaul dan aktif itu di pasca lembur. Ya salah satu kendalanya tadi, bukan hanya karena dari sisi internal kita juga yang minder, tapi juga kadang ketika kita sudah terlalu lama beraktivitas di luar kampung, apalagi kuliah, rada naik level persepsi orang, termasuk tetangga kita, bahkan teman sepermainan kita waktu kecil juga jadi agak minder. Jadi bukan hanya kita yang minder, kadang pas pulang ke kampung, teman-teman kita juga jadi rada segan mau seperti dulu lagi sama kita teh. Dan itu yang saya alami di tahun 2005-2006. Makanya tadi saya bikin komunitas level RT, mencairkan kebekuan tadi, dan terjadilah 2006 bikin aktif-aktif di lembur gitu ya, sambil bolak-balik ke Bandung. Sehingga tadi di terpantau 2009 jadi ketua Karang Taruna Desa. Itu awalnya saya akui dari situ, dari keberanian untuk memulai. Naik ke desa, naik kecamatan, sampai bisa jadi pengurus Karang Taruna Jawa Barat kan
lamun digambar dibayangkeun kumaha mimitina teu kagambar. Kurang lembur sisi kebon gitunya bisa jadi pengurus level Jawa Barat kan teu kabayang lamun dipikir di mana mimitina. Tapi itulah proses. Makanya tadi teman-teman yang mengalami hal seperti itu mulailah berkegiatan lagi. Terus juga jangan mempersoalkan urusan kuantitas tadi seperti yang Praja bilang. Kita mah apalagi dengan kondisi hari ini kita jangan terlalu kaku memikirkan ada kursus etikan, enggak, jangan. Saya dorong sama Cahaya Septian, himpunan wasit bla bla bla. Segera deklarasi rek tiluan, rek limaan ke derwe gitu. Yang pentingnya niat baik. Saya punya kegiatan sampai hari ini dengan Kang Septian namanya hitanan sosial. Hitanan di rumah saja. Itu tidak mengandalkan endos biaya, enggak. Itu mah ada temen rekan mantri hitan yang soleh baik, pingin berbagi aktivitas sosial sama saya, jalan we. Aya saurang di udog di kamar galuyung, kamana tadi sama di udah we. Seperti itu saja. Apa yang kita mampu lakukan. Ya, cari rekan-rekan yang bisa menerima kita, yang satu persepsi, udah jalan saja. Dan Kang Oli tadi sudah menceritakan mirip dengan saya, mirip lah perjalanannya. Keminderan itu tidak dipelihara, langsung diberikan solusi, diatasi dengan tadi memberanikan diri. Mulai saja aktivitas yang kita bisa, dan kawan-kawan yang di WMH ini sudah luar biasa. Ya, hambatan pasti ada, tantangan pasti ada, kesulitan pasti banyak, tapi jangan mentok di situ. Saya secara pribadi mendorong kawan-kawan mahasiswa Cipenuy untuk berhimpun, kemudian salah satu yang merespon positif dan WMH jadi secara offline jadi host tempatnya, venue-nya luar biasa. Karena sebelumnya saya juga sudah ngobrol di tempat lain, tapi belum terrealisasi dan WMH jadi yang pertama. Jadi catat WMH ini bisa jadi ya pelopor, karena saya sebelum di WMH itu pernah ngobrol juga di tempat lain, tapi tidak, ya responnya mungkin kurang bagus lah. Nah makanya silakan pelihara, dan teman-teman yang hadir hari ini nanti ke depan mudah-mudahan ada jadwal rutin dan juga jadikan salah satu sarana promosi WMH juga ya, kepentingan bisnis WMH. Jadi kema ajak rencangan nengnya mulai di acara kalian, bahkan di luar acara kia besok bukannya di jam 2 sampai jam 10 malam jajan di WMH gitu ya. Insya Allah muncul cahaya wah worth it banget cina ini. Makanan lah di Bandung mah 15.000 hiji sudah bisa di dia 4.000, luar biasa gitu. Gitu ya. Ya WMH ya, promosi gratis. Dan memang kontribusi WMH untuk acara ini juga sudah luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi. Ya. Baik, terima kasih Kang Roni dan juga Kang Holid. Mungkin pertanyaan sudah dicukupkan 3 pertanyaan saja. Untuk sesi selanjutnya mungkin closing statement mungkin kan dari Kang Holid dan juga Kang Roni, silakan. Kalau saya sih closing statement hanya ingin memberikan motivasi aja, cerita tentang saya pribadi. Saya ini maksudnya bukan apa-apa, ini sebagai motivasi aja. Saya ketika usia SD sudah jadi anak ibu. Saya sudah, ibu saya hanya sebagai ini pembantu. Ibu saya hanya sebagai pembantu di Jakarta, di salah satu kebetulan di salah satu dosen UI, Profesor Marzono waktu itu. Saya SD itu di sini. SMP makanya saya sekolah dengan ya karena tidak punya bapak dan ibu hanya kerja di Jakarta. Kan dulu mah akses Bandung Jakarta tuh sangat sulit ya. Artinya ketemu ibu aja ngasih uang jajan paling 6 bulan sekali kita pulang. Itu semua dilalui dengan kesedihan ya. Berproses dengan kesedihan, baik sekolah SMP, SMA kan gitu. Sampai istilahnya orang lain punya sepatu baru saya enggak kan, dan itu berproses sampai saya sakit dalam artian. Begitu juga ketika saya kuliah, saya waktu itu nggak mungkin bisa kuliah. Saya bagaimana caranya kuliah bisa masuk negeri, biar kalau dulu mah kan negeri biayanya paling murah ya. Kalau dulu sekarang mah kan berbeda, masuk negeri jauh lebih mahal. Kalau dulu uang semester di UI itu masih 450.000, sangat murah dibanding yang swasta yang lain. Waktu itu bagaimana saya secara masuk situ? Saya sampai bagaimana saya bisa kuliah di situ, mendapat cari beasiswa dan lain-lain.
Saya tinggal di sebuah gubuk di Jakarta di dekat sekitar Rawamangun karena ibu juga di situ. Malam-malam kalau gini bocor karena gubuknya atapnya seng dan lain. Itu penuh kesedihan perjuangan. Pulang pergi naik bis kota dan lain-lain. Kan gitu. Artinya waktu itu saya hanya punya mimpi. Bagaimana saya merubah nasib saya. Kenapa? Karena waktu itu saya tidak mau diwariskan apa. Saya tidak mau diwariskan oleh kakek nenek saya. Betul, saya kan tinggal sama kakek nenek di sini Cindo. Saya tidak mau diwariskan oleh cangkul. Kenapa? Cangkul mah capek, tak tinggal di negeri kan. Saya bagaimana suatu saat saya pengen kumpul pen, gitu. Tanda tangan saya laku. Itu saja saya mimpi saya. Ternyata mimpi saya dengan doa orang tua dan lain akhirnya tercapai. Saya bisa kuliah di perguruan tinggi, bisa lulus dan lain bisa bekerja di sebuah perusahaan terkenal dan lain-lain kan gitu. Artinya itu semua berproses dari hanya sekadar mimpi dan ditambah kita punya motivasi. Jadi buat adik-adik, kita pertama harus punya mimpi dulu. Yang kedua kita punya motivasi untuk maju bahwa kita akan berhasil. Dan alhamdulillah hari ini adalah, jangan melihat hari ini. Hari ini adalah merupakan proses dari masa lalu yang menjadikan kita hari ini, kan gitu. Masa lalunya apa? Yaitu tadi mimpi dan motivasi. Jadi buat adik-adik semua, teman-teman mahasiswa, kita jangan berkecil hati. Insya Allah kita akan bisa menjadi sukses. Malah saya yakin kalian, adik-adik semua akan menjadi lebih sukses dibanding saya. Karena modal sosialnya, modalnya lebih dari saya. Kalau teman-teman pastilah masih punya orang tua dan lain untuk kuliah dan lain, untuk sekolah. Kalau saya kan modalnya sangat kecil. Artinya dari aspek modal, titik nolnya adik-adik sudah jauh lebih kuat dibanding saya. Artinya kesuksesan pun harus jauh lebih apa yang diraih oleh saya hari ini. Ini sebagai motivasi saja. Itu mungkin closing statementnya sebagai motivasi buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, closing statement dari saya juga hampir mirip lah ya, berbentuk motivasi. Secara pribadi bukan berarti merendahkan orang tua, karena orang tua saya juga luar biasa. Cuman gini, secara kasat mata saya merasa berasal dari keluarga yang mungkin ya levelnya tidak berkecukupan lah ya. Tapi tadi bahkan waktu lulus SMA 2001 itu saya tahu jalur masuk kuliah itu hanya UMPTN. Kalau sekarang mah nggak tahu. Ya pokoknya seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu. Jadi saya cuma tahu kuliah itu ke negeri dan masuknya itu harus ikut UMPTN. Dan saya ditakdirkan 2001 itu lulus UMPTN di UPI Sastra Inggris, Pendidikan Indonesia. Enggak, saya mah menghargai alma mater saya. Ya, karena sastra Inggris. Sastra Inggris karena artinya gini. Hampir sama dengan Kang Khalid. Lamun mengukur karena keayaan pribadi orang tua kolot mungkin asa mustahil bisa kuliah. Bahkan azam atau komitmen itikat saya waktu itu bisa jadi kelemahan juga. Jadi bahasa teh Gusti terima ngasaan kuliah ge alhamdulillah gitu. Karena teu kabayang tuh kemampuan materi secara lahiriah manusiawi mah gitu. Teu kabayang lah. Lulus SMP di masa krisis, SMA pinginnya waktu itu mah SMK teh STM nya, pingin ke STM, ada yang nawarin ke penerbangan, tapi karena krisis moneter keluarga tidak mampu, sudahlah sekolah yang dekat. Tapi ya itu menjadi jalan yang hari ini alhamdulillah disyukuri, terlepas penilaian diri pribadi atau orang lain memang pasti tidak memuaskan. Tapi itulah, dan kawan-kawan saya yakin memiliki potensi yang lebih. Tadi kata Kang Khalid, mungkin secara materi kawan-kawan lebih punya kesempatan, fasilitas hari ini teknologi, sarana prasarana pendidikan juga lebih dekat, lebih terjangkau mungkin, meskipun kalau dari segi biaya lebih wah ya. Hampir mirip dulu semester di UPI masih 450.000 semester teh. Ayeuna mah duka sabarat setelah biayanya teka bayang lah. Intinya mari kita bersama-sama meniatkan bahwa kegiatan hari ini menjadi salah satu tonggak bersejarah bagi kemahasiswaan Cipeundeuy secara spesifik, kepemudaan Cipeundeuy secara general umum, tuh ya, dalam
mengoptimalkan kapasitas, potensi, dan eksistensi diri kita untuk perkembangan daerah kita tercinta. Lamun tadi apa yang sudah diperbuat Kang Holid, termasuk Kang Haji Iman dan saya, salah satu yang pernah diperbuat secara politik, Kang Holid baru gagal jadi caleg, jadi anggota DPRD kali sekali. Saya mah udah 2 kali, 2014, 2019, kemudian dalam KD sama gagal belum jadi. Jadi itu salah satu bentuk kontribusi teh meniatkan untuk menjadi pengambil kebijakan. Kang Haji Iman 2 kali gagal, ketiga jadi. Nah mungkin juga rekan-rekan tidak menutup kemungkinan, saya secara pribadi berharap ke depan meskipun hari ini bisa jadi ada rekan-rekan pemuda yang nyinyir politik, tapi kita tidak bisa menafikan kehidupan kemasyarakatan kita, ekonomi dan lain sebagainya. Anger itu adalah bagian dari hasil kerja-kerja politik pemerintahan di atas. Maka mulai hari ini siapkan, meskipun tidak meniatkan, siapa tahu suatu saat ada kesempatan itu, dan kawan-kawan harus menyiapkan diri, memantaskan diri, sehingga kami yang sudah mulai menua ini akan regret melihat generasi yang lebih siap, tadi seperti kata Kang Haji Iman. Jadi kalau hari ini ada persepsi kecurigaan bahwa kawan-kawan akan digiring bla 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 bla, itu nonsen, pembodohan. Justru kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk mengambil alih peran-peran vital di kemasyarakatan kita, karena kita tidak tahu masa depan kita akan seperti apa. Seperti saya bilang tadi, ketika saya mengajak teman-teman seperti ini berkegiatan, berkontribusi, saya ingin ketika masa tua saya nanti kalau umur panjang, ya hirup teh di istri herang panon gitu. Di dia teh aya nu jadi bupati, jadi menteri, anu jadi kepala dinas dan lain sebagainya, selesai. Dan saya menyekolahkan anak incu teh, oh iya kepala dinasnya si Neng anu, bupatinya si Akang anu, orang Cipeuneuy, kan tidak mustahil. Itu barangkali. Terima kasih sekali lagi, segera realisasikan, jangan kehilangan momentum. Kita nanti diskusinya bisa offline, bisa online, sering mungkin ya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan teman-teman yang meriah semuanya kepada para narasumber kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa sekali dengan judul tema ya, peran pemuda dan mahasiswa dalam mendukung pembangunan di daerah jilid kedua, yang alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Mungkin kesimpulan pada kesempatan kali ini bahwasanya kita sebagai pemuda sangat diperlukan ya dalam hal pengawasan serta mengontrol kebijakan di daerah itu dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan nantinya. Nah, jadi hal ini pemuda memiliki idealisme yang tinggi serta kemampuan yang masih stabil yang dibandingkan dengan masyarakat usia non produktif. Jadi mahasiswa kedepannya diharap mampu, ataupun pemuda kedepannya diharapkan mampu berpartisipasi dan berperan lebih dalam pembangunan di desa kedepannya, dan khususnya pembangunan di Kecamatan Cipeuneuy ini. Mungkin tadi sedikit mengutip dari apa yang disampaikan oleh Kang Roni. Betul, kalau seandainya ada persepsi, anggapan dan asumsi apapun dari kawan-kawan kita terkait penggiringan, kemudian pengarahan, itu nonsen. Ya, itu nonsen ya. Itu adalah pembodohan. Jadi harapannya kita mempunyai sama-sama bentuknya masih menganut asas demokrasi gitu ya. Masih sama-sama bineka gitu ya. Masih sama-sama meminta pendapat dari kawan-kawan semua terkait pembangunan serta penghimpunan, bahkan nama pun kita voting untuk itu. Ya, jadi harapannya ke depan mahasiswa Cipeuneuy ini bisa bersatu dan bersinergi untuk membangun dan menciptakan Cipeuneuy yang berkemajuan. Dan harapannya di sinilah lahir pemimpin-pemimpin muda Indonesia, pemimpin-pemimpin muda Jawa Barat khususnya dan juga Indonesia, yang harapannya ke depan bisa berkontribusi nyata untuk daerah dan juga untuk Indonesia. Mungkin itu saja kesimpulan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali di dalam diskusi interaktif di selanjutnya. Nah, mungkin kita akan melanjutkan tahapan-tahapan kita dalam pembentukan hal ini, himpunan mahasiswa Cipeuneuy sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang harapannya saya ucapkan terima kasih juga kepada Warung Mang Haji. Tepuk tangan yang meriah untuk Warung Mang Haji yang sudah bersedia menjadi tempat kita untuk berdiskusi. Mungkin Sering-sering jajan kesini ya. Sering-sering jajan ke sini. Makanan yang saya favoritnya di sini adalah surabi. Surabi hadir. Ya, surabi kan.
Silakan teman-teman, setelah ini jangan dulu bubar karena kita akan ada live musik ya. Ada gitar udah dilihat di sini, nanti akan ada vokalis yang sangat luar biasa yang akan bernyanyi. Apa siap ya? Sekarang Persib bersama Persibaya ya. Wah, luar biasa, masuk 8 besar. Kita nonton bareng dulu dan harapannya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman himpunan mahasiswa Cipendei dan juga pemuda Kecamatan Cipendei yang sudah ikut hadir pada kesempatan kali ini. Kita jangan lupa juga di follow ya Instagramnya Kang Holid gitu. Apa kan? Holid_Nurjamil. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram Kang Roni @Roni_Dahroni. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya. Oh siap. Oh siap. Medsos lain pun sama Roni Dahroni dan juga Kang Holid Nurjamil juga sama ya Kang. Tidak alay-alayan ya Kang. Oh tidak, siap. Dan jangan lupa tadi di follow Instagramnya Kang Ibe ya. Ibe itu singkatan Iman Budiman. Ibe underscore ya. Oh ya. Kang Ibe underscore. Kemudian Facebook juga Kang Ibe ya. Kang Ibe ada Facebook ya halaman. Ada. Oke. Ada juga. Oke. Jangan lupa disukai ya teman-teman. Channel YouTube juga supaya Cipendei ini sama-sama saling bersinergi untuk kemajuan bersama ya, bersama kita. Berkah juga ya, karena kita orientasinya karena kita orientasinya adalah berkah oriented ya. Oke. Itu saja teman-teman, saya ucapkan terima kasih juga sekali lagi. Saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin yang menyaksikan di rumahnya masing-masing melalui Instagram Info Cipendei, dan untuk teman-teman yang ada di grup himpunan mahasiswa Cipendei yang sebanyak 88 orang. Ya, harapannya itu bisa menjadi salah satu bagian dan kita sebagai pionir ya untuk kawan-kawan yang lain bisa menjadi terangkul dan juga terasakan keberadaannya. Jangan sampai Cipendei ketika ada pertemuan itu malu untuk datang, wah malu ya karena gak ada teman lain yang gak kenal bla bla bla. Itu kita hilangkan mindset itu, kita sama-sama bekerja sama berdiskusi untuk Cipendei yang lebih baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata alhamdulillahirabbil billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipendei berkemajuan.